Shalom anak-anak, masih semangat ya belajar dari rumah? Tentunya anak-anak masih semangat. Ya, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan. Bagaimana pembelajarannya? Yuk kita ikuti bersama. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar matematika. Matematika yang akan kita pelajari yaitu tentang operasi hitung pecahan dan khususnya tentang penjumlahan pada bilangan pecahan. Nah, sebelumnya coba anak-anak perhatikan, jika ibu membeli sebuah semangka dan semangkanya itu dipotong menjadi 5 bagian, sedangkan Ina membawa 1 potong bagian semangka. Berapa besarnya semangka yang dibawa oleh Ina? Berapa anak-anak? 1/5 ya. Perhatikan juga gambar berikut ini. Udin. Wah, Udin membawa 3 potong bagian dari semangka yang sudah diiris oleh ibu tadi. Kalau Ina hanya membawa 1 bagian, Udin membawa 3 bagian. Maka bagian yang dibawa oleh Udin kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan, berapa anak-anak? Ya, 3/5. Sekarang, anak-anak tentunya sudah pernah melakukan penjumlahan, menghitung penjumlahan pecahan di kelas 4. Untuk pecahan senama, 1/3 ditambah 3/5. Sebelumnya kita mengingat kembali, jika ada bilangan 3/5, maka pembilangnya adalah angka berapa anak-anak? Angka 3 ya. Angka 3 merupakan pembilang dan angka 5-nya merupakan penyebut ya. Sekarang kalau kita jumlahkan 1/5 ditambah 3/5. Masih ingat anak-anak caranya? Yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja ya. Tetapi penyebutnya yang sama. Jika penyebut pecahan itu sama, yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. Gitu ya. Contoh lain. Misalnya, ini pecahan campuran 2/3 ditambah 2/3. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Yang merupakan bilangan bulat adalah angka 2 yang di depan. Sedangkan 1/3 dan 2/3 merupakan bilangan pecahan. Maka bisa kita kelompokkan bilangan bulat 2 ditambah 2 ditambah 1/3 ditambah 2/3. Bilangan bulatnya 2 tambah 3, 2 ditambah 2, sedangkan bilangan pecahannya 1/3 ditambah 2/3. Maka bilangan bulatnya kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 2. Hasilnya 4. Sedangkan 1/3 ditambah 2/3 hasilnya 3/3.
Bilangan 3/3 artinya bilangan 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya utuh 1. Jadi 3/3 sama dengan 1. Maka bilangan 4 ditambah 1 hasilnya 5. Berikutnya anak-anak, kita akan menjumlahkan dua bilangan pecahan tetapi penyebutnya tidak sama. Perhatikan, angka 3/8 ditambah dengan pecahan 5/12. Di sini penyebutnya ada dua macam. Bagian depan penyebut 8 dan bagian belakang penyebut 12. Itu harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, caranya jika penyebut pecahan itu tidak sama, maka yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu bilangan kelipatan dari 8 dan 12. Bilangan 8 kelipatannya adalah 8, 16, 24. Sedangkan kelipatan dari 12 adalah 12 dan 24. Kita menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 8 dan 12 adalah 24. Setelah ketemu KPK-nya 24, maka pecahan 3/8 kita jadikan menjadi pecahan dengan penyebut 24. Nah, 24 dibagi 8 hasilnya 3. Lalu kita kalikan dengan pembilang 3. Hasilnya 9. Hasilnya 9/24. Penyebut 12 kita jadikan dengan penyebut 24. Caranya 24 dibagi 12. Hasilnya 2. Hasil 2 itu kita kalikan dengan pembilang 5. Maka hasilnya 10. Sekarang sudah penyebutnya sama anak-anak. Ya, sudah sama-sama penyebut 24. Maka kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 9 ditambah 10 hasilnya 19/24. Nah, berikutnya ada contoh soal yang lain. Mari kita coba bersama. Ada pecahan dengan penyebut yang berbeda. 4/9 ditambah 1/6. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita tentukan dulu KPK dari penyebut 9 dan 6. Nah, dicari kelipatannya dulu dari 9 dan 6, kemudian dicari KPK-nya. Kelipatan persekutuan kecil dari penyebut 9 dan 6. Nah, KPK-nya ketemu 18. Kemudian kita hitung, kita buat dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya tadi. 18 adalah KPK dari 9 dan 6. Kita samakan dulu, penyebutnya sudah sama 18, kemudian dibuat untuk 18 KPK-nya tadi dari 4/9 diubah ke bentuk pecahan dengan penyebut yang sama tadi. 18 dibagi 9 ketemu 2, kemudian 2 kali 4 hasilnya 8. 8 diletakkan di pembilangnya. Kemudian untuk 1/6 juga kita ubah, kita samakan. 18 dibagi dengan 6
hasilnya 3. 3 kali 1 hasilnya 3 diletakkan di pembilang. Nah, jadinya 8 per 18 ditambah 3 per 18. Tinggal kita hitung, kita jumlahkan penyebutnya karena pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Jadi hasilnya adalah 11 per 18. Berikutnya penjumlahan pada pecahan campuran. Nah, seperti tadi ya. Di sini untuk bilangan bulatnya, untuk di sini kan 1 2/3 ditambah 2 1/2. Kita hitung dulu yang bilangan bulatnya 1 ditambah 2. Kemudian ditambahkan dengan bilangan pecahannya 2/3 ditambah 1/2. Nah, untuk bilangan 2/3 dan 1/2 kita samakan penyebutnya. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Untuk bilangan bulatnya tadi kita jumlahkan 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian untuk yang pecahan kita samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. 6 dibagi 3 ketemu 2, 2 dikali 2, 4. 4/6 ya. Ditambah dengan 3/6. 3/6 didapat dari 6 dibagi 2, hasilnya 3. 3 kali 1 dapat 3. 3 diletakkan di pembilangnya. Kemudian tinggal dijumlahkan. Jadinya 7/6. Nah, karena 7/6 di sini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. 7/6 jika disederhanakan hasilnya 1/6. Tinggal dijumlahkan. 3 ditambah 1/6 hasilnya 4/6. Nah, ini tadi ya KPK dari 3 dan 2 tadi adalah 6. Oke. 3 ditambah 7/6 tadi ya pecahan campuran. 7/6 diubah ke pecahan campuran. Nah, berikutnya kalau di soal cerita bagaimana? Ada contoh ini ya. Pada hari Minggu pagi, Siska dan Beni bersepeda mengelilingi kompleks perumahan. Beni bersepeda sejauh 2/1/4 putaran dan Siska bersepeda sejauh 1/5/6 putaran. Berapa jarak yang telah ditempuh oleh Siska dan Beni? Nah, karena ini yang ditanyakan, jarak yang telah ditempuh oleh mereka berdua, oleh Siska dan Beni, maka diapakan anak-anak? Iya, betul, dijumlahkan. Jarak dari Beni dan juga jarak dari Siska. Ini untuk pembahasannya. 2/1/4 ditambah 1/5/6. Masih sama caranya untuk bilangan bulat dijadikan 1, dijumlahkan sendiri. 2 ditambah 1. Kemudian untuk bilangan pecahannya dijadikan 1. 1/4 ditambah 5/6. Nah, 2 ditambah 1 tadi 3 untuk bilangan bulat. Sedangkan untuk yang bilangan campuran, pecahan campuran, KPK dari 4 dan 6 itu 12. Kita buat, jadinya 3/12 ditambah 10/12. Dapat 3/12 ditambah 10/12, tahu ya anak-anak? Masih sama caranya seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 3 ditambah 13/12. Nah, di sini 13/12 bisa disederhanakan tidak? Oh, ternyata bisa. Nah, di sini 13 dibagi 12. Hasilnya berapa? Yang mendekati 13.
1. 1 kali 12, 12. 13 dikurangi 12 hasilnya 1. Maka sisanya 1 diletakkan di pembilangnya. 1 per 12. Setelah itu dijumlahkan. 3 ditambah 1 per 12 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4 1 per 12. Jadi, jarak yang telah ditempuh oleh Siska dan Beni adalah 4 1 per 12 putaran. Nah, itu tadi contoh dari latihan soal cerita. Bisa ya anak-anak ya? Nah, supaya kalian lebih jelas lagi, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal dari buku matematika. Nah, berikut ini latihan soalnya, anak-anak bisa dikerjakan di buku latihan menggunakan caranya. Anak-anak, kita sudah belajar matematika tentang penjumlahan pada bilangan pecahan. Bagaimana anak-anak? Bisa mengikuti ya? Mudah kan? Tetapi anak-anak jangan lupa tugasnya harus dikerjakan memakai cara pengerjaannya ya. Ya. Dan anak-anak meskipun kalian belajar dari rumah, tetap ya jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, jaga kesehatan selalu, cuci tangan, ya rajin cuci tangan. Dan jika anak-anak pergi keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Selamat belajar, Tuhan